semuanya tolong angkat tangan dan bilang hadir Bu ya. Alfi Satria Junagrian hadir Bu. Al Galifi Uswanitya, Angel Marzilina, Febrian Witama, Haikal Dwi Putra, Jessica Anugrah, Kesha Sabrina, Kayla Seru Putri, Yani Larasati, Saya Sriwan Fernandes. Sakit ya. Coba kalian perhatikan ke depan. Di situ ada tampilan gambar seperangkat alat komputer, ya. Selanjutnya ini ada gambar apa? Gambar laptop. Dan ini handphone. Kapan kalian terakhir bekerja kelompok bersama teman? Bekerja kelompok, misalnya diskusi. Ayo, kapan terakhir? Atau waktu SD? Atau kemarin pernah mengerjakan tugas kelompok? Kemarin, tugas kelompok apa? Apakah berjalan dengan lancar? Semuanya kompak? Sekarang coba kalian tuliskan mengapa di sekolah atau di SMP ini kalian perlu belajar informatika. Ayo, coba ditulis di buku tulis kalian. Kenapa kalian perlu belajar informatika di SMP atau di sekolah? Jadi anak-anak, kenapa kita perlu belajar informatika di sekolah atau di SMP? Yang pastinya itu pertama untuk mengenal teknologi, informasi, dan komunikasi. Di sini sebagai manusia, makhluk sosial, kita perlu berkomunikasi ya, untuk berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya. Salah satu komunikasi tersebut adalah saling bertukar informasi secara lisan. Tetapi juga bisa melalui media seperti email, internet, dan juga lain sebagainya. Secara langsung, definisi teknologi adalah alat atau proses kegiatan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja? Ada telepon, terus ada apa lagi? Ada email, ada lagi media sosial, dan terakhir dan konferensi video. Dampak positif teknologi komunikasi di sini mempermudahkan. Yang pertama itu satu, mempermudah
memudahkan untuk berkomunikasi antara satu dan sama lainnya. Misalnya, kalau kita di Batu Raja, kita ingin mengasih kabar kepada saudara kita di Palembang, ya. Apa yang digunakan untuk berkomunikasi? Contohnya, handphone. Ada handphone. Handphone itu adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi kita tidak perlu lagi susah-susah untuk menengok saudara, teman atau kerabat dari Batu Raja ke Palembang dengan jarak yang jauh. Tidak usah lagi nak capek-capek, tapi sudah bisa melalui handphone. Bahkan bukan sekedar suara, tetapi juga bisa menampilkan wajah. Jadi sekarang ini memang sudah canggih alat teknologi untuk berkomunikasi. Kalau zaman dahulu itu ya, kalau kita mau berkomunikasi dengan keluarga, alat yang digunakan adalah surat yang dikirim lewat pos. Bahkan surat tersebut sampainya sangat lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, baru sampai ke penerima. Tapi dengan adanya alat teknologi yang sangat canggih sekarang, tidak susah lagi untuk berkomunikasi. Paham? Nah, sekarang perhatikan ke depan. Kalian lihat gambar di depan. Di sini Ibu tampilkan seperangkat alat keras komputer. Coba kalian tebak. Yang ini apa namanya? Keyboard. Oke, selanjutnya ini apa namanya? Kita lanjut lagi. Ini apa namanya? Ayo, ini. Tuh, ini. Namanya monitor atau layar komputer. Lanjut lagi ke nih, apa namanya? Printer. Yang ini joystick. Sebelahnya namanya apa? Laptop. Di sini ada yang namanya perangkat lunak komputer. Coba kalau Ibu tunjuk yang ini, apa namanya? Google Chrome. Selanjutnya ini ada Mozilla. Terus ada lagi nih apa? Yang ini, yang lambangnya ini atau ikonnya ini, ayo. Nih. Yang sering kalian pakai untuk berbelanja. Shopee. Ini musik atau pemutar musik. Kita lanjut lagi, ini ada apa? WA. Ini bukan WA. Ini iPhone Microsoft Word. Ya. Oke, untuk selanjutnya dari sini bukan di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Silakan kalian kerjakan materinya tentang mengapa perlunya mempelajari informatika di SMP. Bagaimana anak-anak, sudah selesai?
Silakan kelompok 6 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pentingnya mempelajari informatika di sekolah. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota saya yang terdiri saya sendiri. Untuk nama Febrian Utama. Materi akan dibacakan oleh Teguh. Ini pelajaran informatika di SMP Terbuka pada persiapan sebelum menghadapi dunia digital yang semakin maju dan kompleks. Informatika memberikan keterampilan dasar dalam penggunaan teknologi, kritis, dan memecahkan masalah yang esensial untuk pendidikan atau karir masa depan. Selain itu, informatika juga membantu kita mengembangkan kreativitas, kemampuan berkolaborasi, dan pemahaman tentang dampak sosial teknologi. 1. Siapkan menghadapi revolusi industri. 2. Pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan. 3. Peningkatan kreativitas dan inovasi. 4. Siapkan karir di masa depan. 5. Memahami dampak sosial teknologi. 6. Menempuh pembelajaran di berbagai bidang. Materi dari kami bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan saja buka 2 sesi bagi yang ingin bertanya. Silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Uta dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah fungsi informatika? Perkenalkan, nama saya Yufi dari kelompok 4 ingin bertanya, apa kelebihan dari informatika? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Okta yang dibacakan oleh Teguh. Informatika melibatkan kritik, prosesan informasi, dan representasi sistem informasi di bidang yang mempertimbangkan integrasi antara manusia dan informasi. Informatika memiliki data sosial terhadap teknologi informasi. Dan kami akan menjawab pertanyaan dari Lipi yang dibacakan oleh Kirana. Informatika memiliki banyak kelebihan, terutama di era digital saat ini. Kelebihannya mencakup otomatisasi proses pengembangan data yang bisa komunikasi global, mengembangkan keamanan informasi dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, informatika juga mendorong inovasi bisnis dan penelitian serta beraplikasi pada pendidikan dan pembelajaran. Berikut beberapa kelebihan informatika secara sendiri. Bagaimana Okta dan Lipi? Apakah sudah paham? Kesimpulan, pentingnya belajar informatika di SMP terletak pada persiapan siswa menghadapi dunia digital yang semakin maju dan kompleks. Informatika memberikan keterampilan dasar dalam penggunaan teknologi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah yang esensial untuk pendidikan dan karir masa depan. Selain itu, informatika juga membantu siswa mengembangkan kreativitas, kemampuan berkolaborasi, dan pemahaman tentang dampak sosial teknologi. Demikianlah presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus untuk kelompok 6. Selanjutnya dari sini nanti ada tugas kalian ya. Tugas kalian di sini membuat presentasi atau makalah dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi anak-anak, perkembangan informatika di era globalisasi
berbagai bidang kehidupan ya. Contohnya adalah kemudahan berkomunikasi jarak jauh melalui internet dan aplikasi chatting, serta perkembangan e-komersi yang mengubah cara berinteraksi. Selain itu, teknologi seperti kecerdasan buatan dan internet dan pembayaran digital semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pembelajaran informatika dan keterampilan generik sangat penting untuk menghadapi tantangan dunia digital saat ini dan masa depan. Informatika memberikan dasar pemahaman tentang cara kerja komputer dan teknologi informasi, sementara keterampilan generik seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan berkomunikasi memungkinkan individu untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dan beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila diartikan sebagai terbentuknya pelajar Indonesia yang mau terus belajar, yang memiliki pengetahuan global namun tetap mencintai budayanya dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, demikianlah materi hari ini tentang informatika dan keterampilan generik. Ya, untuk selanjutnya minggu depan kita akan bertemu lagi dengan mengumpulkan tugas yang diberikan tadi ya. Berhubung waktunya sudah selesai, kita akhiri pembelajaran ini dengan dimulai. Thank you.